Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua dan bersama dengan saya, Bung Ropan. Pasti bagi teman-teman penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, khususnya yang menonton pertandingan tim U20 kita di bawah Sintayong menghadapi pertandingan kedua di grup A Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan, sudah mengetahui hasil pertandingannya dan kita menang. 3 poin pertama direbut oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan setelah menang 1-0 clean sheet atas Suriah. Suatu berita mengembirakan karena dalam pertandingan ini kalau kita imbang atau kita kalah, apalagi kita out, sulit untuk bisa lolos karena dalam pertandingan pertama kita kalah melawan Irak dengan 2-0. Dan kalau melihat membandingkan dengan laga melawan Irak, ini jauh lebih bagus memang. Anak-anak tampil lebih percaya diri, lebih rapi dalam pertarungan menghadapi Suriah, artinya tidak begitu tegang, bermain lebih lepas, apalagi di 45 menit babak pertama. Pemain-pemain belakang kita bermain dengan rapi, mengorganize lini belakang dengan bagus. Muhammad Ferrari sebagai kapten kesebelasan, ada Robbie Darwish yang bermain dengan sangat lugas, dibantu oleh Kakang, ya Doni Tri di kiri, ini luar biasa. Mereka berdiri di depan penjaga gawang Dava, dan Dava juga adalah penjaga gawang terbaik yang menurut saya dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk melawan Irak. Walaupun kalah, Dava melakukan banyak penyelamatan di sana, dan menghadapi Suriah dia juga tampil oke, lebih tenang sehingga gawangnya itu tidak kebobolan. Padahal tekanan pemain-pemain Suriah yang diasuh oleh Mark Wote ini luar biasa. Terutama ketika mereka tertinggal ya di menit ke-34 lewat gol Hoki Caraka, mereka di babak kedua melancarkan serangan bertubi-tubi. Tapi kita kembali ke permainan kita di babak pertama. Kita mendapatkan gol dengan sangat baik, sebuah serangan balik ya. Hugo Samir melepaskan bola ke depan dan di sana ada Hoki yang mengontrol dengan baik. Dia menggiring bola ya, melakukan cut inside dari sisi kiri pertahanan lawan dan dia masuk ke dalam. Ada 2 pemain yang membayangi, pemain belakang dari Suriah, dan Hoki tidak buru-buru. Kali ini dia begitu tenang. Ya, melihat dulu posisi kiper lawan ya, Hussein Hazan, dan dia bagus sekali. Ya, bisa melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Ini luar biasa. Tanpa bisa dicegat oleh penjaga gawang dari Suriah. Dan akhirnya dia membobol gawang lawan untuk membuat tim Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Dan ini bertahan sampai usai babak pertama dan berlanjut di babak kedua. Kita memang agak menurun. Permainan tidak seperti babak pertama yang tenang mengalirkan bola. Ya. Di lini tengah juga oke. Memang ada pergantian sedikit di babak kedua dan Hugo Samir masuk. Kemudian di sana dia mendukung Ahmad Maulana. Ya, ini sangat baik. Arkan Fikri juga oke. Ada Zaki Ashraf. Ini bagaimana mereka berkolaborasi dengan sangat bagus sekali di lini tengah. Dan di depan ada Ronaldo Kuati bersama dengan Hoki. Ini formasi yang dimainkan, diterapkan oleh Sintayong dalam pertandingan kedua menghadapi Suriah di grup A. Dan dengan keunggulan 1-0 babak pertama, kita memulai babak kedua ya dengan agak lebih mengendor permainan kita sehingga memberi kesempatan kepada pemain-pemain Suriah untuk terus bisa menekan. Bahkan sepanjang laga sampai peluit panjang berbunyi itu mereka banyak menekan. Ada satu momen yang pas ya. Di sana ada Naif ya. Kalau nggak salah itu di menit 15 menit pertama itu lepas dari sisi kanan tempatnya Doni di sana. Dia melepaskan tembakan keras dan membentur tiang kanan dari penjaga gawang Dava. Untung tidak masuk dan memang kelihatan sekali mereka bernafsu untuk bisa mengejar ketinggalan karena pelatih mereka, Wote ini sudah mengatakan bahwa mereka ingin mengejar kemenangan melawan tim asuhan Sintayong. Tidak ada pilihan lain bagi Suriah. Ketika di laga pertama pun juga mereka sama, kalah dengan skor 2-0 dari tuan rumah Uzbek, sehingga mereka memang wajar untuk mengincar kemenangan karena melihat Indonesia mungkin bisa mereka ambil. Tapi ternyata kita bermain jauh lebih bagus, pemain-pemain kita lebih tenang ya menghadapi Suriah dan kita bisa memenangkan pertandingan. Walaupun saya bilang tadi bahwa di babak kedua kita mendapatkan tekanan yang luar biasa, tapi pertahanan yang disiplin, diorganize dengan baik oleh Muhammad Ferrari, Robbie Darwish. Ini saya perlu memberikan acungan jempol untuk semua pemain, bahkan 2 pemain kita yang ada di depan, Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka, itu terus bisa membantu serangan ketika kita kehilangan bola. Mereka cepat turun ke belakang.
ini yang membuat kesulitan bagi pemain-pemain Surya ya untuk terus masuk karena kita bertahan dengan sangat dalam, sangat kuat. Ya, memang ada pergantian pemain di babak kedua dilakukan oleh STY. Ya, menarik Donitri, ada Frankie Misa yang masuk, ada Rabani Tasnim, ada Reza juga, Aditya yang masuk di babak kedua. Tapi itu tidak mengganggu permainan kita karena kita sudah begitu percaya diri ketika unggul dengan 1 gol. Kita bertahan dengan sangat baik, membuat pemain-pemain dari Surya ini agak frustrasi memang. Karena mereka terlalu terburu-buru untuk bisa mengejar ketinggalan. Nah, mereka ini tidak tenang. Ya, finishing dari pemain-pemain Surya ini yang membuat mereka tidak mampu mengejar ketinggalan atau bahkan menyamakan kedudukan menghadapi tim nasional kita, tim U20 kita. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sintayong ya dengan formasi yang dia mainkan terhadap tim kita itu berjalan dengan baik sesuai dengan skenario keinginan dari STY di pertandingan kedua ini. Dan dia juga berani memainkan Ozamir ya, masuk sejak babak pertama. Tadi satu langkah yang sangat bagus. Ada perubahan-perubahan yang dimainkan oleh STY dibandingkan dengan formasi di pertandingan pertama menghadapi Irak, dan akhirnya membuahkan hasil. Dan STY memang agak lebih tenang dalam hal ini melihat kondisi pemain-pemain kita itu karena cara bermain kita ya sejak di 45 menit pertama itu bagus sekali ya untuk memberikan umpan. Nah, ini saya pikir modal mental yang kita dapatkan ini oke ya pemain-pemain kita. Artinya walaupun kita ini masih riskan dengan ketinggalan 1-0 karena masih memungkinkan bagi lawan untuk bisa membalas skor, tapi ketenangan kemudian mental kita ya ini sangat bagus sekali. Pemain-pemain kita bertahan, kemudian counter attack kita juga sering merepotkan pertahanan lawan, dan kita paling tidak di babak pertama dapat 2 on target dan babak kedua ada 1 on target, dengan 1 on target terakhir dari pemain kayak Ahmad Maulana ya, bermain di tengah ini bagus sekali. Ini diincar oleh pemain-pemain lawan, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri. Oke, petarung benar di lini tengah, walaupun kita tanpa Marcelino ya, tanpa Zanadin, tapi ini sudah membuktikan bahwa mereka memperlihatkan bahwa kami bisa bermain dengan sangat baik di tengah ya, menjawab bagaimana keraguan orang dengan lini tengah kita yang agak kurang begitu oke di pertandingan pertama melawan Irak. Tapi pertandingan kedua dibuktikan ya dengan bantuan Zaki di sana dan Hugo Samir ya, dan ini berjalan dengan sangat bagus, terutama dimainkan oleh Ahmad Maulana dan Arkan Fikri ya. Ini bahu membahu dua pemain ini ya, ini luar biasa kalau saya bisa melihat. Dan mungkin saja dalam pertandingan berikut, pertandingan terakhir pada tanggal 7 yang akan datang menghadapi Uzbekistan, dua pemain ini bisa dimainkan ya, dan mungkin perubahan tidak perlu dilakukan terlalu terburu-buru oleh STY. Saya kira starting 11 melawan Surya ini sudah bagus. Tinggal diteruskan dalam pertandingan melawan Uzbek. Kita punya modal ya, udah menang 3 poin ya. Artinya peluang masih terbuka. Ya, masih hidup dengan gol berkelas yang dibuat oleh Hoki Caraka ini di babak pertama dengan kaki kirinya. Dan dengan hidupnya peluang kita akan bertarung habis-habisan menghadapi tuan rumah. Ya, boleh kita mengatakan bahwa tuan rumah itu lebih diunggulkan memang karena di kandang. Tapi segala sesuatu itu terbuka masih buat kita. Ya, kita bermain seperti melawan Surya ini bisa juga membuat lawan ketar-ketir juga, karena kan Uzbek juga hanya menang 2-0 walaupun mereka lebih menguasai permainan melawan Surya. Dari kemungkinan banyak gol yang mereka ciptakan, tapi memang hanya 2 yang bersarang di gawang Surya. Jadi saya rasa kita bisa memberikan perlawanan. Kalau kita bisa menang melawan Uzbek ini kan oke, jauh lebih baik dalam hitungan-hitungan nanti. Ya, kita akan tunggu kalau Uzbek bisa mengalahkan Irak. Wah, ini bagus buat kita ya dalam pertandingan terakhir melawan Uzbek. Jadi selamat sekali lagi buat pasukan STY, sudah mendapatkan 3 poin melawan Surya, dan kita bermain lebih asik, lebih bagus ya. Bagaimana kita cara bertahan dengan rapi, dengan sangat disiplin. Counter attack kita juga oke. Semoga kita bisa tampil lebih baik lagi menghadapi Uzbekistan di pertandingan terakhir. Dan bagi Anda yang ingin ikut kuis dari perusahaan Ardiles yang ini sepatu, seperti yang di belakang saya ini ada sepatu running, sepatu lari buat Anda diberikan buat Ardiles ini seperti ini ya. Anda bisa lihat ini bagus-bagus sepatunya. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini gampang sebenarnya. Siapa atlet lari wanita yang di-endorse oleh Ardiles?
Anda tinggal buka saja di Google atau di Instagram ya. Anda lihat ya di IG Ardiles Running. Dan Anda bisa lihat itu. Harganya itu juga ini nggak sembarang gitu. Tuh, bisa 599. Berarti hampir 600.000. Sepatu ini yang akan Anda dapatkan akan diberikan satu setiap minggu oleh Ardiles. Dan semua jawaban yang benar itu akan diundi. Kemudian akan diumumkan nantinya. Dan yang kirim sekali lagi bukan saya. Yang kirim Ardiles. Perusahaan Ardiles dari Surabaya yang akan kirim ke Anda. Jadi kalau bagi pemenang ya disebutkan nomor kaki aja. Berapa? 39, 40, 41 dan seterusnya. Alamat rumah Anda dan nanti Ardiles yang kirim. Nama Anda akan diserahkan ke Ardiles. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi ke saya kapan. Karena itu sudah bukan urusan saya. Kalau saya sudah berikan ke Ardiles ya mereka yang akan urus nantinya ya. Untuk kirim sampai ke alamat Anda. Jadi ini sepatu-sepatu yang disiapkan ada 6 tipe ya. Jadi Anda hafal ada 6 tipe, 6 model. Dari Ardiles ini akan mendapat satu pertanyaan juga nantinya tipe apa nanti itu berikut. Dari 6 tipe ini apa aja model-model tipe dari sepatu Ardiles ini buat Anda semua ya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.